halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Tidak terasa ya, kita sudah berada di tahun 2023. Itu artinya saya dan semua makhluk penghuni bumi ini bertambah tua. Oke, seperti biasa kembali lagi bersama saya, Jack, di channel YouTube Wijar Stream Best Movie. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film horor berjudul Paranormal Activity 2. Film ini menceritakan seorang YouTuber bernama Koichi yang sedang merawat kakaknya. Namun mereka berdua melihat kejadian-kejadian aneh di rumah setelah si kakak bernama Haruka mengalami kecelakaan di Amerika. Pasti penasaran kan? Tapi sebelum masuk ke alur cerita filmnya, buat kalian yang menyukai video seperti ini, silahkan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, terlihat seorang YouTuber sedang live streaming. Lalu dia mengajak para penonton berkenalan dengan kakaknya bernama Yamano Haruka yang baru saja pulang dari Amerika setelah dia mengalami kecelakaan di sana. Dan sekarang Haruka akan tinggal bersama adiknya ini di rumah orang tua mereka. Singkat waktu di malam hari, Koichi sangat bersemangat memasak ikan untuk makan malam dia dan keluarga kecilnya ini. Setelah ikan matang, mereka makan malam bersama. Lalu si ayah mengatakan besok dia harus berangkat lagi ke Singapura karena pekerjaannya belum selesai. Dan Koichi harus menjaga Haruka dengan baik sampai kakaknya ini sembuh total. Mendengar hal itu, Koichi sangat senang karena dia tidak akan tinggal sendiri di rumah ini. Keesokan harinya ketika sedang sarapan, Koichi merekam kegiatan mereka ini untuk dijadikan konten. Lalu Koichi mengatakan malam tadi dia menyimpan kamera di kamar kakaknya dan melihat kursi roda bergerak sendiri. Mendengar hal itu, Haruka jelas tidak percaya. Merasa penasaran dengan kejadian yang dia lihat, Koichi menyimpan garam dekat pintu kamar kakaknya dengan alasan supaya roh jahat tidak bisa masuk ke kamar ini. Keesokan harinya, Koichi mengajak Haruka melihat video yang dia rekam malam tadi. Koichi mengatakan di video terekam, garam yang dia simpan dekat pintu tumpah dengan cara aneh. Namun Haruka tidak percaya dengan perkataan adiknya ini. Saat rekaman diputar, Haruka melihat dengan jelas garam yang disimpan Koichi tumpah seperti diinjak seseorang, namun tidak ada siapapun di sana. Singkat waktu di malam hari, Koichi meminta izin kepada Haruka karena dia ingin merekam kamar ini sekali lagi. Setelah Koichi pergi, Haruka tidur. Tapi sekarang tidak ada kejadian aneh satupun yang terekam. Di pagi hari mereka melihat hasil rekaman malam tadi, namun tidak ada satupun kejadian aneh yang terekam kamera. Haruka mengatakan dia tidak percaya dengan adanya hantu dan kejadian kemarin hanya kebetulan saja. Saat terdengar suara aneh di alat pendeteksi hantu milik Koichi, Haruka yakin itu hanya suara angin biasa. Lalu dia memaksa adiknya meminta maaf di hadapan kamera karena Koichi sudah lancang merekam kamar kakaknya sendiri dengan alasan tidak masuk akal seperti ini. Kemudian di malam hari, ketika sedang makan malam, Haruka meminta Koichi lebih giat belajar sehingga dia tidak menghabiskan waktu sepanjang hari hanya untuk membuat konten. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya mereka berdua saat gelas di hadapan kamera pecah dengan cara aneh. Kejadian itu membuat mereka heran.
Melihat kejadian aneh tadi, Haruka sedikit ketakutan. Dia menyuruh Koichi menyimpan kamera dan merekam kamarnya malam ini. Lalu setelah Haruka tidur pulas, terdengar suara ketukan aneh dan pintu kamar terbuka sendiri. Singkat waktu di pagi hari, 3 teman Koichi datang menjenguk Haruka. Lalu mereka memperkenalkan dirinya masing-masing. Kebetulan salah satu teman Koichi bernama Miju adalah seorang anak indigo atau bisa melihat jurig. Mendengar hal itu, Haruka memberitahu mereka dia dan Koichi seminggu terakhir sering mengalami kejadian aneh di rumah ini. Kemudian Koichi mengajak Mizu dan yang lain naik ke lantai atas masuk ke kamar kakaknya. Saat berada di dalam kamar Haruka, Mizu merasa roh jahat ada di tempat ini. Lalu dia buru-buru turun ke lantai bawah. Ketika ditanya apa yang dia lihat, Mizu tidak menjawab. Dan tiba-tiba mereka semua panik ketika melihat Mizu kesakitan dan mual-mual. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi, mereka segera pergi dari rumah Koichi. Singkat waktu di malam hari, saat sedang belajar, Koichi mendengar suara aneh di dapur. Merasa penasaran, Koichi pergi ke arah suara itu. Namun dia tidak menemukan apapun. Tapi saat kembali ke kamar, betapa kagetnya Koichi ketika melihat keadaan kamarnya berantakan dan semua foto dirinya rusak. Saat Koichi kembali tidur, dia mendengar suara Haruka menangis ketakutan, khawatir sesuatu yang buruk terjadi. Koichi bangun, lalu dia pergi melihat keadaan kakaknya itu. Dan ketika Koichi berada di kamar Haruka, dia mendengar suara seseorang naik ke arah tangga. Namun saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, Koichi dan Haruka sepakat memanggil Mbah Dukun untuk mengusir roh jahat yang ada di rumah ini. Setelah ritual pengusiran selesai, Mbah Dukun mengatakan roh jahat di rumah ini sudah pergi. Sekarang Koichi dan Haruka tidak akan mengalami kejadian aneh lagi. Namun karena takut si Mbah Dukun gadungan, Koichi tetap merekam keadaan kamar dia dan kakaknya untuk memastikan roh jahat di rumah mereka benar-benar sudah tidak ada. Singkat waktu 4 hari kemudian, Koichi dan Haruka sangat senang karena mereka tidak pernah mengalami kejadian aneh lagi setelah melakukan ritual pengusiran. Di siang hari si ayah pulang dari Singapura karena ingin mengetahui keadaan Haruka sekarang. Melihat kedua anaknya baik-baik saja, dia mengatakan akan kembali lagi ke Singapura besok pagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di malam hari terlihat kursi roda di kamar Haruka bergerak sendiri. Keesokan harinya, saat Koichi memeriksa rekaman malam tadi, dia kaget karena ternyata roh jahat di rumah ini masih ada. Melihat kejadian itu, Koichi langsung menelpon si Mbah Dukun. Tanpa diduga, si Mbah meninggal 5 hari yang lalu setelah melakukan ritual pengusiran roh jahat di rumah ini. Lalu di malam hari, Koichi mendengar suara Haruka berteriak ketakutan. Tapi anehnya, pintu kamar Koichi tiba-tiba saja terkunci dari luar, sehingga dia tidak bisa keluar dari kamar ini. Singkat waktu di pagi hari, Haruka sangat khawatir karena nomor telepon ayahnya tidak bisa dihubungi. Lalu dia meminjam laptop Koichi untuk mencari kasus kecelakaan di Amerika yang menewaskan seorang wanita muda bernama Katie. Setelah menemukan kasus itu di Google, Haruka memberitahu Koichi, Katie adalah orang yang tidak sengaja dia tabrak. Namun sebelum kecelakaan itu terjadi, Katie mendiskon nyawa pacarnya sendiri. Dan menurut keluarga Katie, dia mengalami depresi karena selalu dihantui roh jahat.
Lalu Haruka menyuruh Koichi lari keluar rumah jika dia mengalami kejadian aneh lagi di kamarnya. Dan benar saja, saat tengah malam Haruka terus berteriak ketakutan memanggil Koichi, tapi anehnya dia tidak ada di kamarnya. Mengalami kejadian menyeramkan ini, Koichi panik. Saat dia menemukan kakaknya, Koichi melihat bekas gigitan aneh di tangan Haruka. Lalu setelah itu, Haruka pingsan. Di pagi harinya ketika Haruka sadar, dia masih terlihat ketakutan. Lalu Koichi pergi ke dapur mengambil makanan untuk kakaknya ini. Saat Koichi berada di dapur, semua kaca di kamar Haruka tiba-tiba pecah dan lambang salib terbakar. Setelah Koichi kembali dan melihat kejadian menyeramkan, dia merasa bingung harus berbuat apa lagi untuk mengakhiri teror yang dialami dia dan kakaknya saat ini. Singkat cerita, di malam berikutnya terlihat Haruka bangun dan bisa berjalan namun dengan cara yang aneh. Lalu dia masuk ke kamar Koichi dan keluar lagi dari kamar adiknya ini. Setelah Haruka keluar, Koichi bangun. Betapa kagetnya dia saat mendengar kakaknya berteriak ketakutan. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk, Koichi langsung pergi memeriksanya. Koichi pun panik karena dia tidak menemukan Haruka. Dan ketika dia masuk ke kamar ayahnya, betapa kagetnya Koichi saat menemukan si ayah meninggal di dalam lemari dengan keadaan mengerikan. Lalu terdengar suara Koichi berteriak kesakitan. Ketika Haruka ingin menghabisinya, Koichi bangun. Dia lari secepat mungkin meninggalkan rumahnya ini. Setelah berhasil keluar dari rumah, Koichi bertemu dengan seorang supir taksi yang sedang kerja lembur. Lalu dia menaiki taksi itu. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat melihat Haruka ada di tengah jalan, sehingga taksi yang dinaiki Koichi mengalami kecelakaan. Singkat waktu setelah berada di rumah sakit, Koichi ingin melihat jasad orang yang meninggal karena kecelakaan taksi tadi. Namun ternyata itu adalah jasad Kang Supir. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya Koichi karena ada yang menariknya ke belakang. Dan ternyata itu adalah Haruka. Lalu film pun berakhir. Bagaimana? Seru kan? Walaupun si hantu tidak pernah menampakkan diri, namun dengan adanya kejadian-kejadian aneh dan alur cerita yang menarik, film ini mampu membuat kita sebagai penonton merinding ketakutan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah takut ketika melihat jurig, karena yang harus kita takuti hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Saya Jack sebagai admin channel ini undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayonara.